Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa di mana saja pemirsa berada, pada video saya kali ini saya akan membagikan satu amalan agar punya istri banyak, dikejar banyak wanita dimanapun berada, kalau Anda mau. Banyak sekali mitos yang beredar pada masyarakat, jenisnya pun berbeda-beda, mulai dari tempat kehamilan, kecintaan, bahkan mitos pun ada yang masuk ke segmen keluarga. Pernah masyarakat berkata bahwa jika memiliki banyak istri itu menandakan kehidupan dia penuh dengan kemakmuran, dia kaya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah suatu mitos yang salah, tetapi menurut hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Boyke mengatakan bahwa justru pria yang memiliki istri lebih dari satu adalah seringkali orang-orang yang hidup di daerah-daerah orang yang ekonomi rendah. Sebenarnya ada agama yang mempunyai istri lebih dari satu, tetapi itu harus diingat bahwa dikatakan harus adil dan sebagainya. Itu adalah persyaratan harus mampu berbuat adil. Seorang pelaku poligami harus memiliki sikap adil di antara para istrinya. Tidak boleh ia condong kepada salah satu istrinya. Hal ini bisa mengakibatkan kezaliman kepada istri-istri yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja orangnya yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring, kemudian aman dari lalai beribadah kepada Allah. Seorang yang melakukan poligami harus ia bertakwa lebih tekun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rajin dalam beribadah. Namun ketika ia setelah melaksanakan syariat tersebut tapi malah lalai beribadah, maka poligami menjadi fitnah baginya, dan ia bukanlah orang yang pantas dalam melakukan poligami. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kemudian mampu menjaga istri. Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menjaga istrinya, sehingga istri menjaga agama dan kehormatannya. Ketika seorang berpoligami, otomatis perempuan yang ia jaga tidak hanya satu, namun lebih dari satu. Ia harus dapat menjaga para istrinya agar tidak terjumus dalam keburukan dan kerusakan. Misalnya, orang yang memiliki 3 istri, namun ia hanya mampu memenuhi kebutuhan biologis untuk 2 orang istri saja, sehingga ia melantarkan istrinya yang lain. Dan hal ini adalah sebuah kezaliman terhadap hak istri. Tampak yang paling parah terjadi, istrinya menjadi kepuasan kepada selain suaminya, alias berzina, wal iyadzubillah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah,
maka menikahlah, namun memberi nafkah lahir batin. Hal ini sangat jelas karena seorang yang berpoligami wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin istrinya. Bagaimana ia berpoligami sementara nafkah untuk satu orang istri saja belum cukup? Orang semacam ini sangat berhak untuk dilarang berpoligami. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang tak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Demikian keterangan singkat dalam poligami. Poligami adalah syariat mulia yang bisa bernilai ibadah, namun untuk melaksanakan syariat tersebut membutuhkan ilmu dan terpenuhi syaratnya. Jika Anda merasa tidak mampu memenuhi syarat-syarat keterangan tadi, maka jangan coba-coba berpoligami. Tetapi secara seksologi, sebenarnya jika memiliki lebih dari satu istri, maka akan seringkali menimbulkan beberapa masalah. Kebanyakan pria-pria yang mengalami stres akibat masalah-masalah yang disebabkan poligami atau memiliki istri lebih dari satu. Pada umumnya terdapat permasalahan selama suatu pernikahan berjalan. Dalam pernikahan, umumnya pasangan menyadari bahwa mereka harus melakukan penyesuaian diri agar dapat hidup bersama secara harmonis. Hal ini menunjukkan pentingnya proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Adapun masalah dalam penyesuaian pernikahan meliputi kepuasan dalam pernikahan yang berkaitan dengan interaksi suami istri, sehingga kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing dapat diketahui, dihormati, dan dipuaskan. Harapan yang telah realistik dapat menimbulkan masalah dalam suatu hubungan. Masalah-masalah tersebut antara lain berkaitan dengan pembagian tanggung jawab adalah rumah tangga, komunikasi dan konflik seksual, ketidakadilan yang dilakukan suami. Namun begitu banyak kesaksian orang yang telah banyak berhasil melakukan amalan ini. Bagi saudara yang kurang beruntung dalam hal percintaan, terus disakiti oleh banyak wanita, agar bisa merubah nasibnya sendiri menjadi lebih baik lagi. Bukanlah Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu kaum jika kaum tersebut tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri, bukan? Berikut ada amalan yang saya maksud. Silakan dipraktekkan sendiri, dan akibat apa yang diterima, maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing, dan saya tidak bertanggung jawab jika Anda menjadi repot karena dikejar-kejar lawan jenis. Mohon jangan disalahgunakan, karena Tuhan akan membalas apapun yang Anda lakukan, baik atau buruk. Ingat, karena akan berlaku dalam hidup. Jika tidak mengenai kita sekarang, mungkin nanti. Jika tidak mengenai kita, mungkin akan mengenai anak dan cucu kita nanti. Baiklah saudara, sekarang saya bagikan amalannya. Sebelum saya bagikan amalannya, bagi saudara yang belum subscribe channel saya, dengan kerendahan hati saudara,
agar sudi kiranya saudara subscribe, like, dan komen channel saya dulu. Terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe channel saya. Saya doakan agar amalan yang saudara amalkan ini diberikan mustajabah untuk saudara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara yang mau mengamalkan amalan ini, silakan tulis qabiltu di kolom komentar. Baiklah saudara, sekarang kita bagikan amalannya. Hanya demikian yang dapat saya bagikan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.